Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah sebuah keluarga yang mengalami kejadian mengerikan saat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Perjalanan yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi teror yang tak terbayangkan. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena dukungan kalian sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langsung saja, kita mulai ceritanya. Malam itu, keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak mereka, Rizky dan Nadia, bersiap untuk perjalanan mudik ke desa tempat kakek dan nenek mereka tinggal. Mereka selalu melakukan perjalanan ini setiap tahun, sebuah tradisi yang sudah berjalan sejak mereka kecil. Yakin mau berangkat malam-malam begini, ya? Tanya ibu dengan nada ragu sambil menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Ayah, yang sudah mengenakan jaket dan kunci mobil di tangan, tersenyum tipis. Biar enggak kena macet. Nanti kalau kesiangan, bisa terjebak di jalan berjam-jam. Rizky dan Nadia saling pandang. Mereka memang menyukai perjalanan mudik, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Entah kenapa, mereka merasa ada ketegangan yang menggantung di udara. Mereka masuk ke dalam mobil, sebuah sedan tua yang telah menemani perjalanan mudik mereka selama bertahun-tahun. Mesin dinyalakan, lampu mobil menerangi jalanan malam yang sepi. Suasana begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar jendela. Saat mobil mulai melaju meninggalkan kota, Nadia yang duduk di belakang bersama ibunya, melirik keluar jendela. Bayangan pepohonan yang gelap terasa menyeramkan, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Rizky yang duduk di samping, ayah mencoba mencairkan suasana dengan memainkan lagu-lagu dari ponselnya. Namun, baru saja lagu pertama dimainkan, tiba-tiba radio mobil menyala sendiri dan mengeluarkan suara statis. Aneh, kenapa radio ini nyala sendiri? Gumam Rizky sambil mencoba mematikannya. Ayah hanya menghela napas, mengira itu hanya gangguan kecil. Mungkin kabelnya longgar. Mereka terus melaju di jalan utama. Namun beberapa saat kemudian, ayah tiba-tiba mengambil belokan ke kanan tanpa peringatan. Yah, ini bukan jalur biasa kita, protes ibu. Ayah tetap fokus pada jalan. Matanya tajam menatap aspal yang mulai berubah menjadi jalanan berbatu. Aku nemu jalur alternatif. Jauh lebih cepat. Enggak usah khawatir. Namun, ibu merasa ada yang tidak beres. Dia melirik keluar jendela, melihat jalanan yang semakin gelap tanpa penerangan. Tidak ada kendaraan lain yang melintas. Hanya mereka satu-satunya yang ada di jalan itu. Angin malam bertiup lebih dingin, membawa serta perasaan ganjil yang mulai menyusup ke dalam hati mereka. Mobil terus melaju semakin jauh, membawa mereka ke arah yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Mobil terus melaju di jalanan berbatu yang semakin sempit. Pepohonan rimbun di kiri dan kanan jalan seakan menutup langit, membuat suasana semakin gelap dan mencekam. Hanya sorot lampu mobil yang menerangi jalur di depan. Nadia menggigit bibirnya, merasa tidak nyaman. Yah, ini di mana sih? Kok enggak ada kendaraan lain? Ayah tetap fokus mengemudi, sesekali melihat ke kaca spion. Tenang aja, ini memang jalur sepi. Tapi aku sudah cek di peta, jalan ini bisa tembus ke desa lebih cepat. Ibu meremas jemarinya sendiri, matanya terus mengawasi jalan. Perasaannya semakin tidak enak. Biasanya mereka selalu melewati jalan utama, meski macet sekalipun. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Astagfirullah, ada orang. Yah, seru ibu dengan panik. Ayah mengerutkan dahi, lalu menginjak rem perlahan. Lampu mobil menerangi sosok itu. Seorang wanita berpakaian lusuh dengan rambut panjang acak-acakan berdiri diam, menundukkan kepala. Nadia merinding. Mungkin butuh bantuan, bisiknya. Rizky menelan ludah. Firasatnya mengatakan sebaliknya. Jangan berhenti, yah. Namun, ayah sudah menghentikan mobil. Kaca jendela perlahan ia turunkan. Bu, Anda kenapa berdiri di sini? Ada yang bisa kami bantu? Tanyanya dengan nada hati-hati. Wanita itu tidak menjawab. Dia tetap menunduk. Bahunya naik turun seakan terisak. Ibu mulai panik. Pak, aku nggak enak. Jalan aja, ya. Ayah ragu. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata mereka membelalak. Wajah wanita itu penuh luka. Kulitnya pucat kebiruan seolah telah lama mati.
Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara serak yang tidak manusiawi. Nadia menjerit. Jalan, yah, jalan. Ayah buru-buru menekan pedal gas. Mobil melaju kencang melewati wanita itu. Dalam kaca spion, sosok tersebut masih berdiri di tempat yang sama, menatap mereka tanpa berkedip. Jantung mereka berdegup kencang. Nafas ibu tersengal, tangannya gemetar mencengkeram kursi. Apa tadi itu? Bisik Rizky dengan suara bergetar. Ayah tak menjawab. Ia hanya terus menyetir, mempercepat laju mobil. Tapi anehnya, jalan ini seakan tak berujung. Pohon-pohon di sisi jalan tampak sama. Seperti mereka berputar di tempat yang sama tanpa sadar. Suasana di dalam mobil semakin mencekam. Tidak ada yang berani berbicara. Di luar sana, kegelapan semakin pekat. Dan mereka belum menyadari bahwa mereka telah melewati batas yang seharusnya tak mereka lewati. Mobil melaju semakin cepat, membelah jalanan berbatu yang semakin terasa aneh. Ayah terus menginjak pedal gas, matanya menatap lurus ke depan, berusaha mencari jalan keluar. Di dalam mobil, suasana penuh ketegangan. Ibu merapatkan tubuhnya, menggenggam tangan Nadia yang juga gemetar. Rizky menggigit bibir, menatap layar ponselnya yang tiba-tiba kehilangan sinyal. Enggak ada sinyal, gumam Rizky. GPS juga mati. Ayah, kita balik aja. Suara Nadia terdengar putus asa. Aku enggak mau di sini. Ayah tidak menjawab. Tangannya mencengkeram, setir lebih kuat. Jalanan di depan masih sama. Pohon-pohon tinggi menjulang, membentuk terowongan gelap yang menyesakan. Ibu menoleh ke jendela dan terlonjak kaget. Pak, itu. Semua menoleh. Di sisi kiri jalan, samar-samar terlihat sebuah warung kecil. Lampu temaram menggantung di depan warung yang tampak tua dan usang. Akhirnya ada tempat buat tanya orang, ujar ayah dengan napas lega. Ia segera menghentikan mobil di depan warung dan turun. Rizky ikut turun, meski hatinya masih dihantui kejadian sebelumnya. Ibu dan Nadia tetap di dalam mobil, enggan keluar. Ayah melangkah mendekati warung. Permisi. Tak ada jawaban. Warung itu terlihat sepi. Hanya ada beberapa toples kaca berisi makanan ringan dan kaleng-kaleng minuman berdebu. Permisi, Pak. Ayah mencoba lagi. Dari dalam warung, seorang pria tua muncul. Wajahnya penuh keriput, sorot matanya kosong. Ada apa, Nak? Ayah sedikit lega. Kami mau ke desa, tapi jalan ini terasa aneh. Bisa kasih tahu jalur yang benar? Pria tua itu menatap ayah lama, lalu menggeleng pelan. Nak, sudah terlambat. Kalian enggak seharusnya di sini. Jantung ayah berdegup kencang. Apa maksud Bapak? Pria tua itu hanya menghela napas panjang. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Ayah menoleh ke Rizky yang tampak pucat. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari mobil. Ayah! Ayah dan Rizky berlari kembali ke mobil. Ibu dan Nadia tampak ketakutan. Wajah mereka pucat pasi. Ada apa? Tanya ayah panik. Ibu terengah-engah, tangannya gemetar menunjuk keluar jendela. Tadi aku lihat sesuatu. Bayangan hitam, dia berdiri di sana. Tapi wajahnya. Nadia terisak ketakutan. Itu bukan manusia, yah. Ayah tidak mau ambil risiko. Tanpa berpikir panjang, ia segera masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Namun sebelum mobil bisa melaju, Rizky melirik ke kaca spion dan tubuhnya langsung membeku. Sosok wanita yang tadi mereka tinggalkan di tengah jalan, kini berdiri tepat di belakang mobil. Wajahnya makin menyeramkan, dengan mata kosong yang terus menatap mereka. Lalu bibirnya menyeringai. Dan dalam sekejap, lampu mobil tiba-tiba padam. Gelap total. Semua membeku. Gelap yang tiba-tiba datang terasa begitu pekat, menelan mereka dalam kesunyian yang mencekik. Ayah berusaha menyalakan mobil kembali, tapi mesinnya hanya berderit tanpa hasil. Nadia mulai menangis, tubuhnya gemetar ketakutan. Ayah, ayo pergi dari sini. Ibu menggenggam tangan Nadia erat-erat, matanya liar mencari sesuatu di luar. Rizky menelan ludah, matanya tetap terpaku pada kaca spion. Sosok wanita tadi masih di sana. Tapi sekarang dia lebih dekat. Dalam kegelapan, hanya siluetnya yang terlihat samar. Tubuhnya bergoyang pelan, seolah menikmati ketakutan mereka. Ayah, ayo nyalakan mobilnya.
Suara Rizky bergetar, tangannya mengepal di pangkuannya. Ayah mencoba lagi. Tangannya gemetar saat menekan tombol starter. Klik, klik, klik. Mesin tetap tak mau menyala. Lalu dari kejauhan, terdengar suara. Sebuah tawa kecil. Perlahan, suara itu semakin dekat, berubah menjadi cekikan menyeramkan yang terdengar di sekitar mobil. Astagfirullah. Bisik ibu, tubuhnya mulai menggigil. Lalu terdengar ketukan. Oh, oh, oh. Semua menoleh ke jendela kanan. Bayangan hitam berdiri di sana. Wajahnya menempel pada kaca, kulitnya hancur dan membusuk. Matanya kosong, tapi seolah menatap mereka langsung. Lalu mulutnya bergerak, menggumamkan sesuatu. Suaranya lirih, tapi terasa menusuk ke dalam dada. Kalian sudah mati. Jantung mereka serasa berhenti. Tiba-tiba, mesin mobil menyala dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, ayah langsung menginjak gas sekuat tenaga. Mobil melesat kencang, meninggalkan sosok itu di belakang. Tapi keanehan belum berakhir. Jalanan di depan kini berubah. Tidak ada lagi pepohonan, tidak ada lagi jalan berbatu. Hanya kabut pekat yang menyelimuti mereka, seolah menelan segala arah. Kita ada di mana? Teriak Rizky panik. Nadia mulai hiperventilasi, napasnya tersengal. Ini bukan jalan tadi, ya? Ini bukan jalan pulang. Ibu terus membaca doa, suaranya tercekat oleh rasa takut yang luar biasa. Ayah tetap menginjak gas, berharap jalan ini membawa mereka keluar. Tapi semakin jauh mereka melaju, semakin aneh semuanya terasa. Tiba-tiba, lampu mobil menerangi sesuatu di depan. Mereka melihat sebuah gerbang tua, tinggi dan besar. Gerbang itu terbuat dari kayu lapuk dengan ukiran aneh di sekelilingnya. Dan yang lebih mengerikan, di depan gerbang itu, ada sebuah mobil lain. Mobil yang persis seperti milik mereka. Sama persis. Pintu mobil itu terbuka, dan di dalamnya, terlihat 4 sosok duduk diam. 4 sosok yang mengenakan pakaian yang sama seperti mereka. Sosok-sosok yang wajahnya hancur, pucat, dan membusuk. Mereka melihat diri mereka sendiri. Dan mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka memang sudah mati. Dari kisah ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Perjalanan hidup manusia sejatinya adalah perjalanan menuju kematian. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput, di mana, dan dalam keadaan seperti apa. Karena itu, kita harus selalu mengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengisinya dengan amal kebaikan. Seringkali, manusia terlalu sibuk dengan urusan dunia, hingga lupa bahwa kehidupan ini hanyalah persinggahan sementara sebelum kembali kepada Allah. Mudik dalam kisah ini menjadi simbol bahwa setiap manusia sejatinya sedang dalam perjalanan menuju rumah yang hakiki, yaitu akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut 57. Dari ayat ini, kita diingatkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Karena itu, kita harus selalu menjaga amal, memperbanyak istighfar, dan tidak menunda-nunda kebaikan. Sebab, kita tidak pernah tahu kapan perjalanan kita di dunia ini akan berakhir. Namun perlu diingat, cerita ini hanyalah fiktif belaka, dibuat menyerupai kejadian nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa yang diceritakan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup dan mati adalah misteri yang harus selalu kita persiapkan. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian di bawah tentang pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.